Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Dari mulai Pulau Sabang sampai ke perbatasan Sumatera Utara, pantai timur dan pantai barat, setiap kabupaten 23 kabupaten kota di Aceh sudah kami masuki. Tapi yang 2 kali hanya di Kagengon. Yang lain cuma satu. Saya heran kenapa di sini sampai 2 kali. Baru dapat jawabannya, rupanya di sini yang saya dapat KTP. Jadi di tempat lain itu saya ceramah sebagai tamu, di sini saya pulang kampung. Ustadz Somad itu kurus, beratnya 50 kurang. Bagaimana supaya dia nampak gemuk? Dikasihlah jas. Nampak gemuk kan? Nanti mantap nampak di video. Dia ceramah malam, gelap, jasnya hitam, orangnya pun hitam, nanti disangka hantu. Gimana caranya biar supaya nampak? Dikasihlah sulaman kayu. Ini namanya cerdas. Makanya tadi mewujudkan Aceh Tengah yang cerdas. Bahasa Inggrisnya smart. Orang cerdas itu sowan. Kalau HP-nya cerdas, smartphone. Ada Bapak Kapolres, ada Bapak Landir, ada Bapak anggota DPR RI, ada Ketua MPU, ada Ketua IKAD, Pembina IKAPDA. Kita tengok apa? Ada tulisannya. Di mana-mana biasanya susunannya yang paling tinggi raja, di bawah raja perdana menteri, di bawah perdana menteri menteri-menteri, di bawah menteri gubernur-gubernur. Biasanya begitu. Tapi di Aceh Tengah tidak. Justru yang di bawah yang bupati. Alim ulama yang di atas. Jadi kalau begitu susunannya, alim ulama, para abu, para abi, para tengku di atas. Cakap mereka ini yang didengar. Baru yang paling bawah, inilah yang memilih para pemimpin. Jadi makin ke bawah dia bukan makin turun, justru makin naik. Mereka ini DPR, DPD, pemimpin, bupati, siapa yang memilih mereka? Aku semua. Mereka yang pilih. Kalau begitu nasib mereka ini di mana berada? Di ujung jari orang-orang yang soleh yang baik-baik. Orang yang sholat, orang yang pengajian, orang yang suka tabligh akbar, pasti dia akan memilih pemimpinnya, bupatinya, wakilnya yang juga sama dengan dia. Betul? Kenapa di tempat lain bisa pecandu narkoba dari pemimpin? Karena yang milihnya orang sakau. Ustaz Somad, ini persiapannya cuma beberapa hari saja itu. Kok bisa orang berkumpul sebanyak ini sampai nggak nampak ujungnya? Gak ada gelap. Cara yang sudah kita tahu sampai di mana, masing-masing coba hidupkan HP yang ada senter. Dan nampak saya hidup dari mana dia? Salatullah
Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi abil bari ya Allah. Takbir, takbir, takbir. Barulah nampak malam tanpa bintang. Ada bintang di atas karena sudah turun ke Takemo, turun ke Aceh Tengah semuanya. Malam ini malaikat menyaksikan inilah makhluk-makhluk yang dulu ketika diciptakan Allah malaikat tidak setuju. Antaj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku dima. Kau ciptakan mereka, mereka hanya akan berkelahi, mereka akan menumpahkan darah. Buktinya malam ini mereka tidak berkelahi, mereka datang padahal mereka tadi siang letih karena memanen kopi. Tapi malam ini mereka datang. Ustaz Somad, Aceh Tengah, Takemon ini tenang, aman, damai. Kenapa? Karena setiap masyarakatnya punya kebun yang diurus masing-masing. Di tempat lain orang mengurus kebun, tapi kebun orang lain, kebun perusahaan, menjadi anak buah, menjadi kaki tangan. Di Aceh Tengah setiap orang menjadi orang kaya bagi dirinya sendiri karena dia punya kebun masing-masing, punya duit. Kopinya pahit tapi harganya manis. Ustaz tahu dari mana? Tadi saya dikasih tahu waktu minum kopi. Pas saya minum kopi, saya bilang, Ustaz pakai gula. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Ustaz Somad, di sini kopi pahit tapi harganya manis, Ustaz. Kalau tak percaya, coba tes. Saya minum. Gimana alasannya? Pahit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini cuacanya dingin, Ustaz. Makanya di sini tidak akan ada konflik. Kenapa? Karena di sini orang duitnya ada, pikirannya sehat, ibadahnya kuat, dan cuacanya dingin, tenang. Pulang, sholat maghrib, sholat isya, tidur. Anak 12. Semuanya jadi orang soleh-soleh, baik-baik semuanya. Amin. Kata Nabi, aku nanti bangga di akhirat, aku bangga hari kiamat. Kenapa? Mukazirum bikumul umam. Karena di antara umat yang paling banyak adalah umat Muhammad Sallallahu Alaihi. Mana umat Muhammad yang banyak itu? Nih, kalian yang ragu, katanya pengajian cuma ada 2 sok, yang katanya pengajian masyarakatnya tak ramai. Datang kalian ke Takengon, datang kalian ke Aceh Tengah, tengok. Apa yang tengok? Tengok sini. Wah, di atas. Anak-anak kecil tadi manggil saya, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Saya cari mana suara anak kecil tadi. Anak kecil kenal Ustaz. Dulu kan yang dengar pengajian itu orang tua aja, orang pensiun, orang yang udah stroke. Dulu gitu, mana ada anak kecil kenal Ustaz. Dulu anak kecil taunya Ronald Bebek, Unyil, Ucri, Usroh, Fauga, Pak Raden. Sekarang anak kecil, Ustaz Somad, Ustaz, kamu tahu dari mana saya Ustaz? Kan selalu nengok Ustaz di HP mama. Bapakmu tahu? Tahu. Masya Allah, tabarakallah. Ini majelis silaturahim, silaturahim menghubungkan yang jauh.
ada anak Takengon, putra daerah Aceh Tengah, merantau ke Jawa Barat, di Bogor membuka pesantren. Diundanglah Abdul Somad ceramah di sana. Jamaah sekalian yang ingin anaknya hafal Quran, masukkan ke pesantren Hidayatullah di Bogor, Bojong, Bogor, Jawa Barat. Akhirnya setelah selesai Ustadz Somad ceramah, berapa orang yang mendaftar ke sana? 1.500 anak mendaftar ke sana. Pimpinannya siapa? Orang Aceh Tengah, putra daerah Takengon. 1.500 anak mendaftar, yang bisa diterima cuma 200. Kenapa? Tanahnya kecil. Waduh, Ustaz Somad, saya tengok merah, saya salah hati. Rupanya kamera mengambil dari atas, mereka ambil gambar. Besok lihat saja di mana, www.instagram.com. Ustaz Somad, karena Ustaz ceramah kemarin di Hidayatullah yang mendaftar 1.500, mantap. Tapi tidak bisa diterima Pak Ustaz. Kenapa? Karena tidak sanggup menampung. Alhamdulillah, rupanya Bapak Insinyur Haji Tagor Abu Bakar sudah mewakafkan tanah 20 hektar. 20 hektar tanah Ustaz Somad. Tinggal siapa saja yang mau mengelola, gayung bersambut, pucuk dicinta ulang pun tiba. Jadi ada satu orang yang punya santri banyak, bingung tak ada tanah. Ada orang punya tanah, bingung tak ada santri. Bertemulah mereka di mana? Dalam majelis yang penuh barokah malam ini. Santrinya ada, tanahnya ada, lokalnya. Inilah guna orang banyak ramai begini. Maka besok akan ada yang mengatakan, mana tanah yang 20 hektar itu? Saya ngasih semen, saya ngasih batu bata. Berapa lagi yang perlu? Berapa semen? Berapa batu bata? Berapa kaca? Berapa kosen? Berapa pintu? Kamu mau batu? Enggak, nanya aja. Bantulah. Itulah guru-gurunya, jangan takut. Mau tamat pesantren, Ikabda siap. Mau tamat daya yang bisa baca kitab kuning, nih para abi, para tengku siap. Yang mau menjadi ibu nyai, istri kiai, siap. Jadi guru-gurunya siap. Jadi pertemuan ini gunanya untuk apa? Selesai pengajian. Saya tidak mau selesai pengajian. Gimana pengajian tadi malam? Sampah. Saya tidak mau pengajian. Gimana pengajian tadi malam? Masya Allah, sedang pindah. Bukan itu mana pengajian. Habis pengajian ini bertemulah anak putra daerah Aceh Tengah yang bingung kemana 1.300 anak. Bertemu pula yang punya tanah, bertemu yang punya duit. Maka mati kita meninggalkan dunia ini, kita meninggalkan amal jariah yang tetap mengalir setelah kita mati. Sedekah jariah. Berapa lama Bapak jadi pejabat? Berapa lama Bapak punya kekuasaan? Paling lama 2 periode. Dipilih orang, tapi setelah itu akan mati, hilang. Tapi pondok pesantren tak akan pernah hilang di telan zaman. Daya akan tetap hidup. Maka cita-cita menjadikan Aceh Tengah menjadi agamis religius akan tetap terwujud. Kenapa? Karena anak-anak Aceh Tengah akan belajar di pondok tahfiz Al-Quran yang merupakan amal jariah orang-orang baik, orang-orang soleh, melahirkan generasi yang cerdas otaknya, yang bersikir hatinya, yang punya visi misi ke depan. Jadilah negeri ini baldatun thayyibatun
baldatun negeri, thayyibatun baik, thayyib doanya baik, bukan jarang pulang. Negerinya baik, dari bawah tumbuh tanaman, tanaman itu mahal, Pak Bupati. Ya, kalau dibawa bibit kopi gayo ini ditanam di tempat lain, tumbuh nggak? Tumbuh, Pak, tumbuh. Tapi rasanya beda. Kenapa begitu? Karena Allah hanya memberikan tanah di gayo tak banyak, sedikit saja. Bukan kata saya, kata Pak Bupati. Kalau tak percaya, utus orang IPB, Institut Pertanian Bogor ke sini untuk meneliti berapa banyak tanah di dunia ini macam tanah gayo yang bisa menumbuhkan kopi diimpor oleh orang luar negeri yang luar biasa. Kenikmatan ini harus disyukuri. Betul? Lain syakartum, kalau kamu syukuri nikmat yang kuberikan ini, tanah ini hanya cuma ada di sini, menumbuhkan tanaman ini yang harganya mahal, kalian bisa makan, bisa berkeluarga, bisa punya rumah, bisa punya mobil, tak perlu jauh merantau. Lain syakartum, kalau kalian bersyukur, la azidannakum, akan kutambah. Yang selama ini punya kebun 1 hektar menjadi 2 hektar, amin. Yang selama ini punya rumah 1 jadi 2, amin. Cuma gitu aja. Ibu-ibu udah mulai cemas. Tidak, saya tidak akan mengirim ke sana. Jelas kalian ketakutan semua. Dari sini bisa mendengar cerita hati. Ustaz itu macam tahu aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pertemuan kita ini pertemuan saling ingat mengingatkan. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat munkar. Jangan minum khamar, jangan pergi ke diskotik, jangan pakai sabu-sabu, jangan karaoke. Lalu kami mau kemana? Alternatifnya mana? Pondok tahfiz Quran, para abu, para abi, para tengku menjadi panutan. Mereka menjadi pagar yang menjaga tanah lapang, bukan pagar makan. Dulu pagar makan tanaman, sekarang pagar makan tanah lapang. Mereka adalah pagar. Kambing tidak berani makan tanaman. Kenapa pagar? Kenapa kambing tidak masuk? Karena ada pagar besi. Abu Somad kenapa berani ceramah di sini? Tidak gampang, takut jatuh, ada pagar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu ke depan, setelah Kabupaten Aceh Tengah ini disuburkan Allah, kita syukuri dengan mendirikan pondok tahfiz Quran. Guru-gurunya ada, gajinya diangkat, dimuliakan, dihormati. Guru fisika PNS, guru matematika PNS, guru biologi PNS, guru bahasa Inggris PNS, guru kitab kuning macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Siapa yang bisa mengangkat harkat martabat ini? Pak Bupati peduli pada guru agama. Wisuda tahfiz Quran di Bogor, datang beliau dari Aceh Tengah, terbang ke Bogor, berjumpa dengan saya. Pemasangan sal tahfiz Quran oleh Bupati Aceh Tengah. Saya pertama salah sangka, saya sangka beliau duta besar Turki. Katanya ujung orang Turki. Kau sudah ngomong kata sambutan dari Bupati Aceh Tengah, orang Aceh. Makanya Ustaz Somad tanya dulu. Itulah saya orang yang sudah nanya. Kenapa Ustaz nggak nanya? Masa Aceh nanya? Kau baik yang dimuliakan Allah, tak kenal maka tak cinta maka tak hutang. Soal itu maka kenali baik-baik. Jangan tengok gayanya saja, jangan cuma lihat balihonya saja, tengok program-programnya. Cinta pada anak Aceh Tengah yang hafal Quran di Bogor. Asli bupati yang datang
Padahal hanya sekedar mengalungkan sorban. Apalagi dia mengalungkan sorban, tapi bukan itu membangkitkan semangat anak-anak Aceh Tengah yang menghafal Al-Quran. Mereka ini yang akan menjadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, ada kepala mau kepala. Bayangkan kalau anak Aceh Tengah yang hafal Quran tadi 2019 dia hafal Quran, 2029 dia melamar jadi PNS, dia menjadi kepala dinas, dan dia mencalonkan diri jadi bupati. 20 tahun akan dia yang akan menjadi bupati Aceh Tengah, dan dia yang akan menjadi imam bagi kita. Setuju? Negeri ini harus bangkit. Masa jaya Sultan Iskandar Muda, masa jaya Malikul Saleh, masa jaya Syekh Abdul Rauf As-Singkili, masa jaya Hamzah Fansuri. Ketika itu apa yang membuat Aceh dikenal orang? Yang membuat Aceh dikenal orang dua. Yang pertama, raja yang soleh. Yang kedua, ulama yang berkarya. Maka kalau ingin Aceh tetap bangkit, wujudkan dua: rajanya, pemimpinnya, gubernurnya, wali kotanya mesti orang-orang yang soleh, peduli pada agama. Takbir. Dari takbir itu saya bisa menguji bahwa yang hadir itu anak muda. Ini muka kan tak bisa saya nilai, karena semata saya sih tahu. Ibu-ibu, saya tahu ini pakai jilbab ini. Jangan nanti ketika saya banyak tengok sini, ini sama ini gatal. Terus terang saya tak nampak. Saya tak bisa membedakan mana nenek-nenek, mana anak gadis. Sama dia. Oleh sebab itu yang ingin saya sampaikan ini adalah masukkan anak-anaknya ke daya, masukkan anaknya ke pesantren. Kata sambutan dari ketua panitia merangkap ketua Ikabda, doktor. Siapa tak bangga? Ustaz Somad kenal sama doktor ketua Ikabda yang dari Aceh Tengah di Takeno. Oh, itu satu pesantren sama saya. Kami sama-sama Arafah. Ustaz tamat. Saya studi bandingnya. Mereka tamat. Dia tamat, Bu, makanya tinggalnya doktor. Saya tak tamat, makanya LCMA. Lagi cemas menghadapi anak-anak. Saya tak tamat. Kalau tamat lah saya dulu udah doktor, saya udah PhD, detailnya loh, PhD, PhD harus diukur. Nomor 8. Saya pernah pakai baju koko pergi ke masjid. Waktu itu video belum viral. Hujan. Datang panitianya nanya, tutup kaca, ustaznya mana? Tak mungkin saya bilang, akulah ustaznya. Itulah pentingnya pakaian. Pakaian menunjukkan identitas siapa kita. Coba kalau pakai peci begini, pakai baju jas begini, pakai sorban. Andai begini saya dulu masuk Hongkong, mungkin gak diusir. Waktu begini turun dari pesawat itu, datang polisi Hongkong, hanya cicak-cicak. Jangan teroris mau masuk. Ini turun pakai baju koko naik bus. Siapa yang usir? Itulah akan datang saya pakai, tak saya masuk. Cuci juga. Ke depan, ini dia. Kenapa guru pesantren, guru daya tidak diperhatikan? Akhirnya bupati memperhatikan, kenapa guru daya, sedangkan santri yang tamat wisuda di Bogor sudah diperhatikan, dijenguk, ditengok. Maka diangkatlah gaji guru, gaji daya, gaji pesantren. Bulan Januari diangkat, bulan April dikasih, bulan Mei ditangkap KPK. Kenapa ditangkap? Karena temuan, karena sudah memakai APBD tidak pada tempatnya, dianggap korupsi. Korupsi itu bukan cuma orang jahat, korupsi itu menggunakan uang negara, APBD tidak pada tempatnya. Temuan, tangkap.
Siapa yang bisa menyelamatkan bupati wali kota ini? Tidak lain tidak bukan adalah Perda, peraturan daerah. Di Aceh namanya bukan Perda, apa namanya? Kanun. Yang membuat kanun itu siapa? DPR, DPRK. Yang ngangkat DPR itu siapa? Nih, kalian walaupun tak nampak wajahnya, walaupun gelap muka kalian malam ini, tapi suara kalian luar biasa. Ini kalau sebanyak ini berapa TPS? Saudara yang jadi Somad, Ustadz Somad ini orang partai? Tidak. Ustadz Somad ini jurkam? Bukan. Ustadz Somad ini caleg? Enggak level ya. Lalu Ustadz Somad ini apa? Ustadz Somad tidak ingin suara umat sebanyak ini mubazir. Ustadz Somad ingin orang yang sudah sholat, orang yang sudah ngaji, orang yang sudah pakai jilbab memilih wakil-wakilnya yang peduli kepada pendidikan Islam. Jelas? Salah yang saya sampaikan ini? Jangan sebarkan ujaran kebencian, jangan tebarkan berita bohong hoax, jangan ambil money politik uang sogok, dan jangan, pokoknya jangan pesan Bawaslu dan Panwas. Yang nyuruh Ustadz menyebarkan ini siapa? Gak ada. Ada Bawaslu, Panwaslu ngasih Ustadz duit? Gak ada. Lalu kenapa Ustadz sebarkan? Salahkah menyebarkan kebaikan-kebaikan? Tak salah. Salahkah Ustadz Somad? Tidak. Saya hanya ingin umat ini supaya aman, damai, tentram, cerdas, religius, agamis. Ingat, kita ini dulu negeri yang hebat. Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, semua mengenal kita, bangga kita. Kemudian kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia 1945 sampai 2019, 74 tahun kita sudah menjadi negara yang merdeka. Maka masalah kebinekaan ini sudah biasa. Masalah ganti presiden, mengganti menteri, mengganti demokrasi, mengganti bupati, mengganti wali kota, mengganti yang sering berganti, ini bukan sesuatu yang luar biasa. Jangan kelahi gara-gara ini, betul? Jangan musuh-musuhan gara-gara ini, betul? Setelah 17 April kita akan tetap bersaudara. Memangnya kalau kita kelahi gara-gara ini, mati kita, meninggal kita, siapa yang menjenguk kita? Tetangga yang dekat rumah kita, kan? Ada yang aneh dengan 17 April? Tidak, semuanya baik. Yang penting istikharah, usolli sunnatal istikharah politik. Lillahi ta'ala. Maka insya Allah negeri ini akan tetap menjadi negeri aman, damai. Wujudkan pileg dan pilpres aman, damai. Pak Kapolres, ya, Bapak Dandi, ya, adakah yang mengerikan di Aceh Tengah? Tak ada. Orang Aceh Tengah tidak bisa disogok karena dia punya kebun. Betul? Kalau ada yang ngasih duit, ini 100.000, tolong pilih, gak laku di Aceh Tengah 100.000. Betul? Dia punya kebun, dia punya sawit ada, dia punya karet, dia punya kelapa, banyak duit dia. Maka apa yang dikhawatirkan, apa yang dia takutkan? Maka kalau ada yang bagi-bagi duit, nggak laku di Aceh Tengah. Di Aceh Tengah orangnya smart, orangnya cerdas. Yang dijual di sini bukan duit, tapi memperjuangkan ide, memperjuangkan gagasan. Siapa yang mampu membangun pesantren, siapa yang mampu membangun daerah, siapa yang mampu memberdayakan alumni Timur Tengah, itulah yang akan dipilih oleh orang. Betul? Oleh sebab itu maka kekhawatiran tidak akan perlu. Kalaupun ada yang maksa juga ngambil duit, kenapa kau ambil duit? Saya sebetulnya nggak mau ngambil bosan. Duit saya banyak, kenapa kau ambil? Dia maksa. Akhirnya terpaksa saya ambil. Tapi saya ambil bukan untuk saya, Pak Ustaz. Saya ambil, saya serahkan untuk pembangunan kelas di 20 hektar yang sudah diwakafkan supaya anak-anak yang 1.300 tadi bisa menghafal Quran ke Aceh Tengah. Amin.
Bagaimana menyelamatkan Pak Bupati? Dia supaya jangan ditangkap Irjen, supaya jangan ditangkap BPK, jangan ditangkap KPK. Maka pilihlah orang yang mengeluarkan payung hukum. Apa payung hukumnya? Peraturan daerah. Bagaimana supaya anak-anak kita hafal Quran? Masukkan ke daerah, masukkan ke pesantren. Ngangkat gurunya dari mana? Alumni Ikabda, alumni Daya, alumni Timur Tengah yang datang dari Mesir, datang dari Tunisia, datang dari Aljazair, datang dari mana-mana. Itu semua datang ke tempat kita. Mereka menjadi rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Apa yang bisa tengok? Gambar saya. Dr. Andes Safila Abu Bakar, Haji Firdaus SKM, Tablik Akbar, Tengku HM Fadil Rahmi LC. Gambar saya paling besar. Begitulah orang Takengon memuliakan Abdul Somad. Dari mulai pecinya, sorbannya, bajunya, celananya itu dikasih. Dikasih. Untung tadi suruh ganti di sini. Ini pegang sana Tengku. Ada sih. Saya begitu nengok celana itu, ya Allah, jangan sampai sudah. Lengkap semua, masya Allah, tabarakallah. Datang pertama dikasih KTP, datang kedua dikasih baju. Saya datang ketiga ini ngeri juga. Tahap mau dikasih mereka. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa orang Aceh Tengah ini memuliakan? Padahal yang datangnya bukan Habib, yang datangnya bukan ulama besar, ulama kurus. Yang datang ini ustaz kering. Begitu penghormatan mereka, masya Allah, tabarakallah. Kenapa demikian? Karena mereka masyarakat religius yang dididik oleh para alim ulama. Negeri ini negeri yang dididik oleh para alim ulama. Maka ini harus kita pertahankan. Kalau pejabat meninggal dunia, belum meninggal penggantinya sudah siap. Betul? Tapi begitu Syekh Abdul Rauf Singkil meninggal, Syekh Hamzah Fansuri meninggal, Syekh Nuruddin Ar-Raniri meninggal, sudah ada penggantinya sekarang? Tak ada. Abdul Somad kalau meninggal, oh banyak pengganti. Ini anak muda, kami siap menggantikan usaha Abdul Somad. Betul? Kita belum mati, mereka udah. Masya Allah, tabarakallah. Tadi saya mulai tausiah ini jam 9:30. Sekarang jam 10:10. Saya sudah bicara 40 menit. 40 menit saya sudah bicara, tapi rasanya macam baru 10 menit. Ustaz saya tangga lama betul kami rasakan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin silaturahim kita tetap terjalin. Bahwa demokrasi itu sesuatu yang lumrah dan biasa. Setiap 5 tahun sekali pasti ada namanya pileg. Pileg itu dekat dengan flu. Ada namanya pilkada. Pilkada itu dekat dengan pilkabin. Bedanya kalau pilkabin lupa jadi. Kalau pilkada lupa tak jadi. Yang senyum mana SD pula. Macam paham aja pula. Artinya ini sesuatu yang biasa. Oke, kalau ada yang mengatakan gini Pak Ustaz, nampaknya oksigen kita luar biasa. Biasa aja tuh bro. Ente aja yang biasa di luar. Ini sesuatu yang biasa. Oleh sebab itu maka yang perlu kita pikirkan ke depan adalah bagaimana membangun Nanggung Aceh Darussalam. Skop yang kecil Aceh Tengah diawali dari generasi mudanya. Yang pertama, selamat dari narkoba. Narkoba yang paling tinggi sabu-sabu. Di bawah sabu-sabu inek. Di bawah inek lengkap. Ditangkap. Ada yang ngirim video ke saya.
ditangkaplah anak yang sedang membuka tutup bensin motor, direkam. Kenapa kau itu? Nggak takut ya, ditangkap sama Pak Kapolsek, ditempelin sama Pak Kapolsek. Jangan hidup lagi. Saya tidak takut sama Kapolsek, saya takut pada Allah. Sudah tak bisa diajak bicara, kabel-kabel itu ini udah putus, sudah error. Kita bukan benci sama mereka, kita kasihan. Bayangkan kalau yang mengalami itu anak kita, ponakan kita, anak awam kita, anak saudara kita. Sanggup kita mengejek mereka? Tak sanggup. Menengok anak orang macam anak kita, itulah iman. Tapi menengok bini orang bukan macam bini kita. Jangan lagi aku suatu kalau menengok mereka udah macam anakku, tapi menengok bini dia macam bini. Jangan. Kenapa lagi-nya? Oleh sebab itu ini anak kita yang harus kita selamatkan. Makanya kalau ada di mana-mana, Ustaz Somad, tolong kasih saya doa Pak Ustaz. Doa apa? Doa makan Allah barik lana. Doa tidur bismika Allah. Jangan baca sekarang. Kau mau doa apa? Doa supaya berhenti dari sabu-sabu Pak Ustaz. Waduh, nggak ada itu dalam hadis. Allahumma inni a'udzubika min sabu-sabu. Mana ada? Bagaimana cara menyelamatkannya? Perempuan, ibu-ibu yang punya anak kontrol, tidak pernah berhenti. Kau jalan sama siapa, pergi ke mana, ini kau pakai ke mana, duitnya ke mana. Ketika ibu berhenti ngomong, kiamat sudah terjadi pada anak-anak kita. Ini banyak ibu-ibu nggak ngomong sekarang. Kenapa nggak ngomong? Asik main WhatsApp. Ada gambar dikirim ke WhatsApp grup. Ibu-ibu mengikat anaknya ke batang pisang. Ibu ada dapat kiriman? Saya ada dapat. Ikatnya anaknya ke batang pisang, ada pun main. Anaknya nangis bukan digendong, dia foto. Kasihan. Kacau ini sudah. Pada sebab itu jangan sampai internet ini merusak. Tapi saya tidak pula mengatakan internet haram. Orang Takengon kenal Ustadz Somad dari internet. Abu Somad mana ada di TV? Tak ada TV. TV yang menyiarkan Abu Somad cuma satu, TV One. Memang beda. Maka jamaah lebih banyak kenal Ustadz Somad melalui www.youtube.com. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ustaz tuh gaya-gaya aja, macam tahu aja di internet. Tahu lah. Ustaz punya FB Ustaz. Ya. Yang mana FB Ustaz? Kau tulis aja di situ Abdul Somad. Banyak betul Somad yang mana? Yang followernya 1,4 juta. Berapa nanti follower? Itu dia. Yang lain-lain itu ngaku-ngaku aja. Somad KW. Bukan Somad original. Saya kemarin pergi ke satu daerah, saya tengok orang di situ cuek aja. Saya padahal sengaja buka, saya tidak pakai masker, cuek aja mereka. Sambil berbisik saya dengar dia, berbisik ke kawan, ini Ustaz Somad. Astagfirullah. Sama saya tidak. Saya yakin dia ngomong gitu pasti karena saya tidak pakai jas. Setelah pakai jas ini insya Allah bertambah wibawa gitu ya. Lalu dia tahu. Nanti tengoklah, saya update pakai baju baru ya. Selagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat hai Abdul Somad, semua ini akan hilang, sorban tinggal. Sesayang apapun kau dengan sorban ini akan tinggal Abdul Somad. Baju kebesaran tinggal. Berarti memang betul besar. Peci kesayangan tinggal, akan diletakkan di lemari kaca, ditunjukkan inilah pakaian Abdul Somad waktu ceramah tanggal 7 Maret 2019. Almarhum Abdul Somad. Datang orang Takengon ke Pekanbaru,
mencari rumah Abdul Somad, menengok anak Abdul Somad, bertanya, dari mana Pak? Dari Takengon. Mau ngapain? Mau nengok jubah Abdul Somad dulu yang dipakainya ceramah. Inilah, ini dari Sulaman Gayo ini. Dia waktu itu dia pakai ceramah di kampungan 20 tahun yang lalu. Mana sekarang Ustaz itu sudah mati di mata cacipan. Apa yang diingat orang? Dulu dia pernah jadi pejabat. Dulu dia pernah jadi ustaz. Dulu dia pernah jadi orang kaya. Dulu waktu itu purnama bersinar terang. Tapi begitu lewat bulan purnama, tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Badar bulan purnama. Begitu bulan purnama berlalu, bulan tak lagi terang. Bulan hanyalah bongkahan batu-batu kerikil dan batu bata yang tak lagi mengeluarkan cahaya. Dulu perempuan kalau dikatakan wajahmu bagaikan bulan purnama, oh senyumnya. Sekarang setelah Neil Armstrong berak di atas, mau nafas lah. Setelah buang air besar di atas, barulah orang tahu rupanya bulan itu macam jeruk purut. Jadi kalau ada perempuan dipuji, wajahmu macam bulan purnama, itu artinya kau macam jeruk purut dipijak gajah. Bulan purnama terang benderang hanya sampai 15, 16, 17, 18, 19, 20, hanya bongkahan batu-batu yang tak bercahaya. Kalian hai perempuan, bunga, kuntum, mekar, harum, layu, keriput, ciut, isuk. Kemarin saya baru reuni dengan kawan-kawan SD, reuni dengan kawan-kawan SMA, berbisik-bisik. Apa kata kawan? Sekarang dulu itu yang paling cantik ya. Nengok kita pun macam nengok kucing kurang. Sekarang mana masa-masa jaya? Hilang sirna. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, somak mati meninggalkan jas. Jangan pernah melupakan sejarah jas merah. Oleh sebab itu maka apa yang akan kita bawa menghadap Allah? Kalau pernah kau wakafkan tanah, lalu di atas tanah itu mereka hafal Quran, di tengah malam mereka bangun tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran. Mengalir cahaya ke makammu, teranglah liang lahatmu. Nanti kalau ada orang gali kubur, tengok-tengok ke bawah. Mohon maaf, Pak. Ustaz Somad, ya, ini ketua masjid kita meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana Ustaz bisa datang? Ya, saya datang Ustaz, saya datang. Karena tidak ada orang yang menceramahi saya, tidak ada orang menasihati saya. Ustaz Somad hari ini khutbah di mana? Saya nggak khutbah. Terus saya mau mendengar khutbah. Saya pun datanglah cepat-cepat ke masjid, nggak pakai peci, pakai kemeja, biar disangka orang mahasiswa. Duduk saya mau dengar khutbah. Datang pengurus masjid. Khotib hari ini sebenarnya adalah Dr. Andus Haji Fulan, tapi karena di sudut sana ada Abdul Somad, maka kita minta supaya khotib hari ini. Aku mau dengar khutbah, tidak usah jalan-jalan khutbah. Tak ada yang menasihati saya. Lalu yang menasihati Ustaz apa? Liang lahat. Makanya kalau ada orang meninggal cepat-cepat saya datang. Datang saya sendirian. Turun saya. Saya tengok pemakaman sunyi. Terlambat aku pas. Datang saya tengok menggali kubur. Bapak-bapak ya. Ini ketua masjid yang meninggal. Iya. Cepat betul kok udah pulang mereka. Belum datang Pak Ustaz. Bapak sudah lama gali kubur. Udah lama Pak Ustaz.
Ukurnya pakai apa? Pakai bambu. Rupanya mengukur kubur itu pakai bambu, tidak pakai meteran. Kenapa Bapak tidak pakai meteran? Kalau pakai meteran selalu disalahkan ahli waris. Sudah diukur semeter setengah, waktu mau dikubur sempit. Padahal saya tidak salah ukur Pak Ustaz. Kenapa kubur bisa sempit? Rupanya waktu hidup suka menggeser tanah panjang orang. Ini sempadan tanah, ya. Sudah ditetapkan BPN, ya. Malam-malam datang dia di situ digeser. Nah itu yang kuburnya menyempit. Belum mati gua kubur sudah siap-siap ya. Begitu gua dimasukkan ke dalam, rembuk pulang-pulang. Hancur bentuk perut. Makanya penggali kubur itu pakai bambu, dipotong di sini, potong sini, selera, supaya nanti kalau kubur menyempit tidak disalahkan tukang gali. Pak Ustaz, oke itu ceritanya. Ya, begitu digali, hujan, keluar mata air. Diambil mesin penyedot air. Alhamdulillah sudah jenazah datang, naik lagi ke atas. Sudah sore mau azan maghrib, gimana? Akhirnya inisiatif keluarga suruh pulang aja dulu Pak Ustaz. Suruh pulang, keluarga pulang. Supaya apa? Supaya jenazah ini kami timpa pakai batu. Karena kalau tidak ditimpa ngapung di atas, sudah malam. Nanti kalau dibiarkan besok perutnya membusuk, menggelembung. Akhirnya ditimpa pakai batu, masuk di tahadat. Mana nama besar, mana jabatan, mana kekuasaan. Abdul Somad punya Instagram? Punya. Ada Instagram? Ada. Berapa followernya sekarang? 8 juta. 8 juta. Tapi kalau Abdul Somad mati, datang 8 juta ikut masuk ke dalam. Tak ada. Matilah kau sendiri. Datang jamaah menangis, Ustaz, begitu cepat kau mati Ustaz. Kau sedih kenapa? Gak sempat selfie. Tapi kemarin waktu Ustaz ceramah kau sempat gini-gini, fotonya gak jadi. Pas dicetak nampak tim kuasa. Apa maknanya? Tidak ada yang kekal abadi. Betul? Yang kekal abadi mana? Kalau pernah kau berikan 2 sak semen untuk pondok pesantren daya, kalau pernah kau buatkan yang kaya, kasihlah duitmu. Saya tidak kaya Pak Ustaz. Datang kau ke sana, sapu kepala anak yatim, tak bisa ngasih duit, belikan nasi bungkus. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti Yatim. Ya, berapa anak yatim di sini? Saya mau nasi bungkus. Ada 200 orang. Keluarga, saya mau makan siang dengan mereka. Semuanya enggak, 3 orang aja. Kita enggak kaya. Mereka yang kaya-kaya iyalah. Kita bawa 2 bungkus. Dia sebungkus, kita sebungkus. Saya kita makan. Sebelum makan kita foto dulu ya. Streaming lagi. Alhamdulillah siang ini satu anak yatim. Kawan-kawan, banyak yang kau satu, enggak satunya. Mewakili aja. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, setelah kau kasih makan, kau sapu kepalanya. Habis itu, kenapa kau sapu kepalanya? Karena ayahnya sudah meninggal dunia. Jadi itu kasih sayang, maka kau sapu kepalanya. Yang kau santuni itu anaknya, bukan maknya. Gajian, jangan duit itu dibawa pulang ke rumah semua. Mampir ke warung. Warung siapa? Warung saudara kita, warung dekat rumah kita. Yang sana warung besar, dia mau cari kaya. Yang warung dekat rumah ini untuk cari makan. Ibu, bungkuskan beras 5 kilo, gula 1 kilo, kopi jangan lagi ada di rumah. Bungkus semua, bawa pulang ke rumah. Papa kenapa belanja banyak-banyak? Untuk kita satu aja mah. Yang ini tuh untuk anak yatim di belakang. Kau yang antar, pergi antar. Kenapa bukan papa yang antar? Kau mancing-mancing ya. Tapi kalau aku yang antar, mak anak yatim itu cantik. Kau marah pula. Kau yang mancing, aku sudah kepancing ini. Jangan bapak yang antar. Nanti bapak yang antar, ditanya sama ibu, kenapa bapak yang antar? Kata Ustaz Somad, saya juga yang disalahkan orang. Padahal saya tak salah. Orang aja salah paham.
Makanya tonton video ini sampai selesai. Jangan cuma potong 2 menit. Tahu betul tak ada 3, tak ada duit 4 Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau pernah kau sholat berjamaah di masjid, ini yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tengoklah cantiknya karpet. Karpet masjid mana yang dipinjam? Jangan nanti keluar rekaman Ustaz Somad menginjak-injak karpet. Ini memang karpet masjid, tapi aku tidak menaikkan sepatu teman. Ini untuk ceramah, ini untuk pengajian. Maka Masya Allah, kau kasih 1 gulung. Di rumahmu karpet sudah bertimbun banyak, mati kau tinggal. Kenapa tak kau berikan 1 gulung bawa ke masjid? Assalamualaikum jamaah masjid, ini saya kasih 1 gulung untuk DP-nya. Nanti kalau saya menang saya tambah lagi. Kalau saya kalah dan ini saya jemput lagi. Pak, kami tidak perlu karpet, karpet kami sudah banyak. Pak, kami tidak perlu AC, karena di Takengon sudah dingin. Yang kami perlu adalah keluarkan perda supaya anak kami bisa sekolah dapat pendidikan agama. SMP siap makan pulang. Pelajaran agamanya PAI, pendidikan agama Islam. Di situ akidah, di situ bahasa Arab, di situ akhlaknya, di situ nahunya, di situ sorobnya. Mau jadi apa anak-anak kita? Oleh sebab itu SMP tanggung jawab siapa? Bupati wali kota. SMA tanggung jawab gubernur. Makanya kalau ada anak SMP masuk neraka, itu bupati tanya di hadapan Allah. Oh, Ustaz nyindir Pak Bupati ya? Saya penceramah yang tak pandai sendiri menyindir. Saya to the point aja. Ngapain sih ngomong depan orang banyak? Bagus saya ngomong langsung. Ustaz tolong sindirkan. Apa yang mau disindirkan? Ini ada orang kaya udah nyumbang tapi duitnya diminta yang lain. Oh, ceramah lah saya. Al-aidu ila hibatihi, orang kaya yang mengambil sedekahnya kal-kalbil ladzi ya'udu ila qayrihi, seperti anjing yang menjilat udahnya kembali. Wow, begitu selesai ceramah, mantap ceramah Ustaz tadi berapi-api. Terus yang disindir tak datang Ustaz. Bukan begitu cara ceramah. Ceramah itu tak mempan sendiri menyindir. To the point. Kita kasih tahu, ini ada santri, ini ada pendidikan agama. Maka di akhirat nanti banyak orang-orang yang punya jabatan. Ketika ditanya Allah, berapa lama kau jadi pejabat? 5 tahun, 10 tahun. Apa yang pernah kau buat? Ada pesantren kau buat? Ada guru agama kau tolong? Ada daya kau bantu? Ada anak tahfiz Quran yang kau datangi? Tidak ada. Kenapa kau tidak ada? Karena Ustaz tidak pernah menyampaikan itu. Takut pejabat tersinggung. Ustaz kalau ceramah apa? Judul ceramah kita sabar. Bu, sabar ya. Sabar bu. Lakimu dilarikan orang, sabar. Itu bukan sabar, goblok. Yang namanya sabar itu adalah sabar menahankan duit, tidak jadi beli tas kulit, tidak jadi beli koper mahal, tidak jadi beli gelang emas. Sabar tidak beli macam-macam. Demi apa? Untuk membayar sekolah anak yatim bidayah selama setahun. Itu yang namanya sabar. Itu sabar. Itu sabar. Ini tanah 20 hektar bisa ditanam kopi, bisa ditanam semangka, bisa ditanam cabai, bisa ditanam macam-macam. Tapi sabar, sabar, sabar untuk menerima pahala, sabar untuk tidak dapat untung dunia. Wakafkan, itu baru sabar. Bukan sabar. Kau kenapa tak ber? Aku sabar. Itu bukan sabar, letoy. Loyo, lo lain mati. Ustaz Somad kalau sebelum ceramah gayanya macam mau mati. Tapi begitu sudah dapat jas semangat. Iya lah. Macam tak
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ke depan ini tanggung jawab kita bersama. Ibu, pesantrennya sudah ada, ayahnya sudah ada, anaknya sudah siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak semakin nak pergi sampai isya nanti ngaji di sana. Mama nggak ke masjid, mama udah dewasa. Ayah nggak ke masjid, ayah musik. Kok nggak bisa? Anak-anak ini perlu suri taula. Ini banyak yang ibu-ibu ngantar anak ke masjid pakai celana pendek, tapi di Aceh nggak ada. Di Aceh nggak ada perempuan pakai celana pendek. Pramugari yang pakai celana panjang. Pramugari yang sudah masuk Nando Aceh Darussalam, roknya pendek, tapi kaos kakinya mana? Ustaz tahu dari mana? Aku tahu. Enggak. Saya tidak nengok, tertengok. Saya tidak sengaja nengok. Saya sengaja tak nengok. Kalau mau turun di tangga, datang dia. Ustaz, selamat jalan ya. Kan tak mungkin orang senyum tak kita balas kan? Oh, selamat jalan. Ustaz somad ceramah, mereka tak peduli. Pakailah jilbab, pakailah kain panjang. Tak mungkin saya di pesawat itu ceramah. Masuk pesawat, Assalamualaikum warahmatullah. Tak mungkin. Siapa yang bisa merubah aturan itu? Yang bisa merubah aturan orang yang punya kekuasaan. Peraturan daerah Nangro Aceh Darussalam, pesawat apapun yang masuk kemari mesti pakai jilbab. Bisa atau tak bisa? Bisa. Ustaz Somad, kita akan adakan pelayaran kapal. Orang Malaysia ngajak saya, nanti Ustaz ceramah dari Kuala Lumpur, kita akan berlayar menuju Pulau Sabang. Apa nama pelayarannya? Titanic Syariah. Kapal terombang ambing, dipukul ombak, dilepas gelombang. Ustaz nanti akan ceramah di atas kapal pesiar. Kita akan tahajud bersama. Tapi Ustaz, kapal-kapal pesiar tidak ada berani masuk ke Sabang. Kenapa? Karena di sana Homar tidak boleh masuk. Mereka cerita tentang kelebihan Aceh. Di sana dulu Ustaz, di Sabang itu Homar tak boleh masuk. Perempuan pakai rok pendek tak boleh masuk. Luar kebunnya harus cari. Dalam hati saya, aku pula mau kena saya. Aku boleh ceramah di sana. Saya tak pula bodoh. Jadi gitu di Sabang. Iya Pak Ustaz. Mantap itu dia. Saya udah ceramah di sana. Sudah jumpa dengan Pak Wali Sabang, diceramah di tempat di pelabuhan, akan mendarat di sana. Bangga kita orang bercerita tentang kelebihan Sabang. Ustaz dari mana? Saya dari Riau, tapi Sabang itu masih satu pulau sama saya, Sumatera juga. Pulau besarnya Sumatera. Bangga kita menjadi orang Indonesia. Kenapa? Karena ada satu daerah yang menerapkan syariat Islam. Maka ini mesti kita jaga. Lewat apa? Anak-anak yang berilmu, yang beriman, yang beramal. Dan anak-anak itu sekarang hadir malam ini. Itu dia. Itu anak-anak itu. Anak-anak. Itu anak. Nampak saya. Anak-anak yang pakai kemeja, pakai peci itu nanti jadi kepala kantor Kementerian Agama. Yang pakai baju kaos itu dinas pendapatan. Bapak Ibu boleh ketawa malam ini, tapi nanti Bapak Ibu baru tahu 20 tahun akan datang, anak Bapak Ibu pulang dengan seragam tentara, pulang dengan seragam polisi, mengetuk kamar ibu, membangunkan sholat subuh. Mama, papa, jangan panggil papa, kita makan sampai belajar. Ayah, ya bangun ya. Anakku memang polisi Pak Ustadz, anakku memang tentara Pak Ustadz, tapi dia yang membangunkan kami sholat berjamaah. Kenapa dia polisi? Kenapa dia tentara? Tapi tak tinggal sholat berjamaahnya. Allah bisa karena biasa.
6 tahun jadi daya dibiasakan, 6 tahun jadi pesantren dibiasakan. Di mana pesantrennya? Itulah di tanah 20 hektar kan. Ujung-ujung ceritanya di situ-situ aja. Maksud cerita saya, yang punya tanah luas tambahlah lagi. Tak cukup hanya satu pesantren saja, harus ada 1000 daya untuk menyelamatkan anak-anak kita dari narkoba. Setuju? Jangan cuma setuju aja, keluar duit. Ini kalau setuju. Tapi Allahu Akbar. Pas nanti lewat kotak sedekah. Biasanya saya kalau ceramah di mana-mana itu ada penggalangan dana. Malam ini kenapa tak ada? Rupanya orang Takengon tidak main lagi pakai receh-receh. Takengon itu langsung transfer banking. Langsung. Sudah terkir. Begitu nengok reportnya benar. Menangis kenapa salah? Gua sangka 100.000 rupanya 10 juta. Dia tak tahu yang salah ketik itu yang akan menyelamatkan engkau dari neraka jahanam. 10 juta yang kau salah kirim ke daya itu yang akan menolong engkau. Adapun rumah yang kau bangun 10 miliar besar, rumah yang besar itu akan dijual oleh istrimu, dibagi anak-anakmu, dan mereka akan pakai untuk liburan berjemur ke pantai. Iya, kalau dulu kau didik anak-anakmu pendidikan agama, mereka jual harta warisan, mereka ziarah ke makammu berdoa, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Datang istrimu menggandeng suaminya, bromis, berondong manis. Ziarah ke makammu. Ini makam siapa ya? Makam suami yang lama. Kau hanya tinggal kenangan masa lalu. Tidak apa-apa. Masih syukur dia mau ziarah. Ada yang lebih parah lagi. Dapat harta warisan, dibelikannya suami yang baru itu motor gede. Sore-sore mereka jalan-jalan sore, JJS, jalan-jalan sore, saking kan kuatnya pegangan, suaminya nanya, mana makam suamimu yang lama tuh? Sekarang dia berkata, abang jangan pergi lama-lama ya, bu hati melayani jiwa, setengah nafasku pergi. Begitu kau mati, semuanya hanya tinggal gombal belaka prek. Ustaz provokator. Gara-gara ustaz lah rusak hubungan kan. Yang aku bicarakan ini fakta, betul? Ngaku mereka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira kalau saya ceramah malam ini cerita sana cerita sini, tapi kesimpulannya bisa diambil kan? Insya Allah. Kalau di tempat lain saya ceramah pakai poin. Adapun ceramah saya malam ini ada 5. Yang pertama, yang kedua. Tapi di Takengon tak perlu. Kenapa? Karena masyarakatnya cerdas, bisa menyimpulkan sendiri. Begitu selesai pengajian, berapa kesimpulan kau? 5. Kau 7. Mulai. Terserah aku lah. Kuping aku. Yang otak-otak aku, kenapa mau ikut-ikutan? Tak perlu kelahi gara-gara ini. Persatuan kita sudah sama. Yang penting semuanya sepakat bahwa sholat subuh itu ada yang katakan sholat subuh sunat. As-salatu khairum minan naum. Paling semua. Bang, ke masjid bang. Sholat subuh itu sunat aja. Tidak ada semuanya. Apa bukti pengajian malam ini berhasil? Pengajian malam ini berhasil bisa dilihat bukan ramainya stadion malam ini,
pengajian malam ini berhasil adalah ketika sholat subuh besok ramai berjamaah. Amin. Tengok besok sholat subuh, foto kirim ke FB masing-masing. Keadaan sholat subuh ini berlipat 2 kali lipat, mantap. Tapi kalau yang sholat subuh besok tetap main TV, dia yang azan, dia iqamat, dia imam. Alhamdulillah Ustaz Somad, sejak mendengar pengajian Ustaz suami saya itu sekarang Ustaz sholat duhanya pun pakai kunut. Ya tengok di kamarnya, Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait. Abang sholat apa bang? Subuh. Gimana sholat subuh jam 8? Tutup gorden, matikan lampu, gelap-gelapkan sedikit, usolli mabos subuh. Na'udzubillah, tapi kita bangga anak-anak muda. Kenapa kau lambat sholat subuh? Tadi malam pengajian. Pengajian siapa? Ustaz Somad. Jadi kau lambat ini dari Ustaz Somad? Iya. Saya pula tidak dari Nabi. Pandai kau mencari alasan. Ini kameranya. Ini kamera. Cuman kadang kamera itu hanya pakai lampu dan tadi. Ini yang belum lunas adalah. Ustaz ngomong yang bingung perasaan. Saya nengok Ustaz Somad ini tidak rindu saya. Macam sambil baca. Bodas ya, tapi sudah. Artinya apa? Kalau ada kata-kata saya menyinggung perasaan, galak patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan jadi. Terus sebab itu jangan pernah singgung perasaan. Kau singgung perasaan sekali, seumur hidup wajahnya akan berbekas di hati. Betul? Saya tak bisa maafkan dia bosan. Sudah datang ke rumahnya, bisa saya mau mudahin muka. Oleh sebab itu kata-kata kita, man kasura kalamuhu kasura satu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak salah. Satu stadion ini siapa yang paling banyak salah? Semua dah menunjuk. Ambil yang baik, yang buruk tinggalkan. Ini berlaku pada isi ceramah, bukan sendal hari Jumat. Ini banyak orang sholat Jumat pulang hilang sendal. Kenapa hilang? Sesuai dengan pesan Ustaz Somad, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, kalau hitung-hitunglah berapa banyak orang tersinggung dengan saya. Dari mulai turun mobil dengan bahu kaki tadi, berapa kaki yang terpindah, berapa tangan yang sudah mengulur, sudah mau sampai, jangan dalam hatinya sakit hati sampai yang bisa sholat. Saya mau datang kemari ini Ustaz, dari pagi tadi saya sudah menunggu, begitu tangan ulur kan. Kau kenapa cepat betul datang? Salah jatuh. Begitu tangan mau keulurkan tadi, kami tak ada duit untuk di hotel, kami nginap di masjid Ustaz. Begitu tangan mau keulurkan, tiba-tiba ditepiskan, menengokmu tak boleh. Sombong sekali Ustaz, menuntut dia di pengadilan Allah, di mahkamah Allah. Maka berapa banyak orang tidak masuk surga, bukan karena tak sholat, bukan karena tak puasa, tapi karena menyinggung perasaan, merusak hubungan. Moga Bapak Ibu memaafkan segala silap salah Abu Somad. Selesai. Lebih baik kita minta maaf di sini daripada kita mencari dia di kamera, betul? Makanya kalau ada apa-apa minta maaf langsung. Saya sudah minta maaf Ustaz, tapi begitu saya minta maaf, jangankan mulutnya menyaut, hidungnya pun tak menyaut. Hidung memang tak bisa menyaut. Sombong dia Ustaz, gak apa-apa, yang penting kalau minta maaf. Saya sudah tutup pintu rumahnya, keluar dia, anjing herder keluar. Gak
penting. Yang penting kau datang bersama, assalamualaikum saudaraku, aku bersama. Dan masalah dia mau memaafkan atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Tapi jangan kau bilang kepada dia, aku minta maaf. Masalah kau mau atau tidak itu urusan. Mungkin aku tidak maaf, masalah itu urusan kau sama Allah. Jangan makin marah ya. Datang ada yang aku minta maaf. Tapi kalau terkait masalah hati, kalau masalah duit tak bisa. Yang kau bilang aku minta maaf, dia tak belum bayar, tak bisa. Mesti kau bayar. Ini jangan orang utama. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Siap Pak Haji, siap Pak Kades, siap Pak Kadus. Kau bayar tak? Sudah selesai kan? Tak bisa, harus kau bayar. Segenggam saja yang haram kau makan, sejengkal tanah kau geser, sejengkal tanah sempadan, sejengkal tanah perbatasan. Nih, kau geser sejengkal, maka 7 lapis tanah akan berdiri di leher. Sab'i aradin, 7 lapis tanah. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sejengkal tak pernah, terus semeter saja. Siap-siap lah kau biasa. Nauzubillah. Kita ini jangan sombong, jangan angkuh. Kami tak ada angkuh, kami di bawah. Yang sombong angkuh kan Ustaz Somad. Tinggi betul tempat dia ceramah. Jarang-jarang ceramah setinggi. Lama terasa. Makanya dari sini pegangnya tidak bergerak. Kenapa Ustaz tak pegang? Ini jahil, enggak ya? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang ada di sebelah sana rupanya ada jamaah juga yang mendengar. Apa yang ada di sana rupanya jamaah juga ada mendengar. Sebelah kanan perempuan, sebelah kiri laki-laki, di tengah para alim ulama. Karena ulama memang mesti di tengah, tidak condong kiri, tidak condong ke kanan. Dia memperjuangkan umat, dia berada mengayomi, melindungi umat. Tempat bertanya suluh di tengah gelap, tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Tempat minta petunjuk ketika tidak tahu. Fas'alu ahla zikri, tanyalah para ulama kalau kamu tidak tahu. Rusak AC mobil, tanya servis AC. Rusak knalpot motor, tanya tukang jual knalpot. Tapi kenapa ketika tidak paham agama, kau baca sendiri, kau renungkan sendiri, kau terjemahkan sendiri, kau pahami sendiri, kau nyasar sendiri, kau sesat sendiri. Saya tidak perlu tanya-tanya kepada Abi Tengku di pesantren di Daya. Saya cukup baca Quran sendiri, saya pahami sendiri. Kalau gitu nanti kau naik pesawat tak usah pakai pilot, kau maju sendiri, kau terbangkan sendiri. Kita harus tanya kepada ahlinya. Oleh sebab itu beruntung orang di Aceh ini, kenapa masih banyak para abu, para abi, para tengku, tuan guru, alim ulama. Maka manfaatkan ini sebaik-baiknya. Kalau ini kita jaga dengan baik, yang punya kekuasaan berjihad menolong agama Allah dengan kekuasaannya, dengan jabatannya. Yang punya pistol dengan pistolnya, yang punya tanda tangan dengan tanda tangannya, yang punya harta dengan hartanya. Perempuan dengan kelembutan mendidik anak-anaknya, anak-anak dengan bakti pada orang tuanya, maka insya Allah kita semuanya akan mati dalam keadaan husnul. Kita berpisah. Saya akan melanjutkan perjalanan besok hari Jumat, hari Sabtu, Sabtu malam Ahad terakhir di Singkil. Dari Singkil kami ke Medan, dari Kuala Namu akan pulang ke Pekanbaru. Tapi kita tidak pernah bercerai karena bapak ibu dari Takengon tetap mendoakan. Doa tak banyak untuk Abdul Somad, matikan Ustaz Abdul Somad dalam husnul khotimah. Cepat baru ceramah 80 menit udah amin. La ilaha illallah. Itu membisikkan ke laki yang belum punya anak, ibu bisikkan, Bu. Makanya nanti pulang kalau agak-agak demam bapak tuh bisikkan. Lah, belum lagi. Orang demam puyuh aja nanti tuh. Pergi ke ruang ICU. Ini banyak saya tengok orang jenguk di rumah sakit. Gak boleh ramai-ramai di ruang ICU ya, ganti-gantian, 2 orang paling banyak, kata security, 2 orang silakan. Sampai di dalam bukan dia la ilallah, dalam macam tengok kucing.
kasihan. 3 anak yang cerdas-cerdas, yang satu profesor, yang satu doktor, yang satu hebat, kaya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Yang satu dia nengok orang tuanya dengan meleleh air mata, ayah. Yang satu menyanyi, ayah dengarkanlah, aku ingin berjumpa. Karena selalu bawa karaoke. Yang satu juga tak tahu berbuat apa. Coba kalau anaknya dulu tahfiz Quran, maka dia akan membuka Quran digital. Tak perlu Quran digital dihafal. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ustaz Abdul Somad masuk ke ruang ICU, dengar suara sayup-sayup dari jendela pintu ruang ICU. Ada orang baca Yasin di dalam. Ya Ustaz, anak siapa? Itu anak Pak Fulan. Begitu ditengok, rupanya HP. Mana anaknya baca Yasin tadi? Ya, tapi tak pandai baca Quran. Ini aku kirimkan suara MP3 aja. Jangan sampai Bapak Ibu boleh tersenyum hari ini, tapi itu bisa terjadi pada anak kita. Betul? Bisa terjadi pada menantu cucu kita. Makanya yang sudah baik-baik, laki-laki yang sudah baik-baik ini, kalian yang sudah baik-baik, insya Allah kalian dipertemukan Allah dengan gadis yang baik-baik. Yang bilang amin kan belum nikah. Dia tak tahu bininya disampaikan. Malas banget. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, jangan kalian rusak kehormatan anak gadis perempuan yang baik-baik ini. Di Aceh alhamdulillah, siapa yang menjaga mereka? Wilayah Hisbah, polisi syariah. Saya pulang ceramah di taman kota malam Ahad, Sabtu malam Minggu. Anak lajang, anak gadis duduk makan jagung bakar ciki-cikan. Mau saya rukiah aja sih. Mau saya buka, tak mungkin saya turun ceramah. Tak mungkin saya buka kaca mobil turun saya di taman. Assalamualaikum ya ayyuhalladzina amanu. Tak mungkin. Siapa yang bisa melakukan ini? Lagi-lagi kekuasaan. Oleh sebab itu maka berikan kekuasaan amanah kepada orang yang akan menolong agama Allah. Berikan harta, berikan jabatan, berikan pertolongan. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surga Allah akan menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, dan akan mengokohkan kaki kamu. Yang bisa tengok dia gambar saya di daerah di mantap apa tidak? Mantap kata mereka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya sampai juga kita 90 menit lebih kurang. Insya Allah pertemuan kita malam ini bernilai amal soleh, insya Allah. Amin. Setiap langkah kaki mengangkat derajat, menghapus dosa. Mati ibu malam ini, Ustaznya setiap mati ibu aja, oke kita lagi. Mati bapak malam ini, setuju? Pulang ceramah, minum kopi, mati. Kenapa minum kopi bisa mati? Kopi Mirna minum kopi. Kata Allah Ta'ala, hai malaikat, tolong kau putar rekaman telinganya. Apa yang terakhir didengarnya tadi malam? Kata malaikat, diputar rekaman telinganya. Assalamualaikum. Yang terakhir didengarnya adalah ceramah Abdul Somad, ya Allah, masukkan dia ke surga. Itu keluarkan rekaman apa yang pertama terakhir didengarnya malam tadi. Di mana dia tadi malam terakhir? Dugem. Tahu dugem? Duduk gemetar. Orang dugem itu sebelum masuk ke dalam berkipas nih.
Kalau sudah mabuk dia, kipas diam kepalanya buat. Hancur anak-anak muda kita, hancur masa depan mereka. Ibu yang itu meninggal dunia. Coba putarkan rekaman telinganya. Apa yang terakhir dia dengar tadi malam? Salatullah. Salawat dia ya Rasulullah, masukkan dia ke surga. Apa yang terakhir dengar lagu dari malam? Itulah anaknya tuyul, emaknya kuntilanak. Lagu yang suami. Oleh sebab itu kalian kalau mau dapat anak yang soleh, kalian kalau mau selamat, carilah perempuan-perempuan yang pengajian malam ini. Ini tidak sia-sia yang saya sampaikan ini. Kalian boleh menganggap ini bercanda, gak apa-apa. Nanti kalian baru tahu. Carilah perempuan yang suka pengajian, perempuan yang menahankan walaupun dingin, walaupun duduk di atas tanah tak pakai karpet, gak masuk angin. Gak apa-apa, pulang dari sini ambil apikson. Insya Allah dia baik, dia akan menjaga anak-anak kalian. Pergi kalian memetik kopi, pergi kalian mencari nafkah, pergi pagi pulang petang, dia akan menjaga anak kalian dengan mengajarkan yang baik-baik, sehingga nanti kalian akan menjadi orang yang baik. Kenapa? Karena ada perempuan yang luar biasa menjaga. Inilah dia. Oleh sebab itu nanti ketika anak kalian dewasa, anak bertanya, mama, ya, mama di mana ketemu dengan papa dulu? Waktu itu ada pengajian. Di mana? Di stadion. Nampak ayah? Ayah kok tak nampak, dia hitam gelap. Terus gimana mama bisa jumpa sama papa? Wah, selesai acara semua sibuk, lalu kemudian mama mau ngambil sendal, gulaga sama kepala bapakmu. Rasanya mau ngambil sendal. Itulah. Bisa selanjutnya mah diceritakan aja. Tahu aja anak-anak. Bisa buat kayak indah ceritanya. Indah ceritanya. Kenapa? Karena jumpa di pengajian sekarang tak banyak ibu yang bisa bercerita indah pada anaknya. Mama ya, gimana jumpa sama ayah lu? Coba tanya, cakap sak kamu. Anak muda, anak lajang, besok hari Jumat, habis hari Jumat hari Sabtu, dipakainya lah motor yang knalpotnya sudah dihitan 2 kali. Kalau ada orang tua mau sakit, sakaratul maut, mati kok. Sore-sore sudah datang jam 5 sore. Bu, saya bawa anaknya ya. Boleh. Tapi balik jam 12 gak apa-apa, mencoba pulang pagi kok. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu-ibu yang berjilbab panjang tak mungkin membiarkan anak gadisnya dibawa macam ini, betul? Kami orang Gayo, orang Alas, orang Aceh menjaga kehormatan anak-anak gadis kami. Jangan coba kau datang. Kalau kau jantan perkasa, bukan gini caranya. Datang kau kemari, pinang dia dengan bismillah dan segenggam permata. Katakan jelas, ini petanda petenteng. Sementara ada bu, tidak. Nanti kami belikan ibu mie ayam, jangan mie ayam, pakai bakso. Bapak juga harus tegas. Bapak kepala rumah tangga, jangan bapak jadi anggota istri, ikatan suami tak berbini. Ini kadang bapak ini ngasih pak sebentar aja pak. Tidak. Kenapa istrinya dia bilang, kasihlah bang, kita dulu lebih pandai. Ini harus kita jaga. Tapi menjaganya harus sama-sama. Wilayah hisbahnya tegas, bapaknya tidak jantan, bapaknya tidak punya keperkasaan untuk menjaga anak gadis pak. Mohon maaf, bapak potong aja kasih ke ayam. Ada gunanya boleh di laki-laki. Itu makanya banyak sekarang laki-laki ingin jadi perempuan. Kalau laki-laki apa perempuan? Itu sebenarnya perempuan. Cuma terjebak di tubuh laki-laki.
Tolong jangan potong video. Harus ada kerjasama. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat barokah kepada kita semua. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.